kaget banget ngelihat patung badut yang ada di pojokan ruangan. Dan setelah dia tahu ini aslinya apa, dia kabur. Serem banget guys. Jadi sebuah keluarga itu memiliki 2 anak. Dan waktu itu orang tuanya mau pergi. Jadi mereka menyewa seorang babysitter untuk ngerawat 2 anaknya. Dan sebelum pergi, ibunya ini pesan nanti kalau mau nonton TV di ruangan sebelah kamar anak saya aja. Dia ngeiyain, ya udah. Akhirnya malam-malam anaknya tidur, tapi anaknya ini ketakutan. Setelah kedua anaknya itu tidur, akhirnya dia nonton TV di ruangan yang ibunya suruh tadi. Pas dia masuk ruangannya, itu ada patung badut di pojokan yang serem banget ngelihat ke dia langsung. Dia langsung mikir, ini pajangan serem banget, ngapain ditaruh di kamar sih? Akhirnya ya udah, dia nonton TV kayak biasa kan. Tiba-tiba patungnya nengok ke arah dia. Dia makin gak nyaman dong, akhirnya dia duduk di bawah nonton TV-nya. Pas dia laporan ke orang tuanya kalau misalkan ada patung badut di kamarnya yang gak enak dilihat, orang tuanya bilang, di kamar saya gak ada patung badut. Bawa anak-anak pergi sekarang, lanjut part 2. Waktu dia nonton di ruangan ini, kepala badutnya tuh kayak miringin dan ngeliatin dia. Akhirnya dia buru-buru pindah ke bawah untuk nonton TV aja di bawah. Tiba-tiba orang tua dari anak ini tuh pada nelpon. Tadinya cuma mau nanya keadaan anaknya aja. Dan dia ngelapor katanya ada patung badut yang bikin dia gak nyaman untuk nonton di atas. Akhirnya dia pindah ke bawah. Tapi pas orang tuanya bilang saya gak punya patung badut di kamar, dia bener-bener shock dan orang tuanya langsung bilang katanya cepet bawa anak saya kabur dari rumah. Tapi semuanya udah terlambat guys. Patung badut itu udah ngebunuh anak-anak ini. Ternyata itu bukan patung, itu adalah serial killer yang bertubuh kerdil dan memanipulasi wajahnya seakan-akan dia itu patung badut. Yang sebenarnya dia udah mengincar korbannya dengan cara kayak gini, pura-pura menjadi badut. Dan setelah tanpa pengawasan, dia membunuh anak-anak itu. Full videonya ada di Instagram gue yang ini ya. Apa rasanya pacaran sama pembunuh terkenal dari Kanada kayak gini guys? Asli ini pengalaman nyata, serem banget. Jadi anak cowok Michelle ini punya ibu namanya Susan. Dan dia waktu itu punya pacar yang namanya itu Elizabeth nih ibunya. Pas mau ke undangan, si Elizabeth itu pakaiannya udah aneh banget. Masa pakai celana pendek terus pakai baju tie-dye. Nah di nikahan ini tuh banyak banget makanan. Tapi dia tuh gak boleh makan sama ibunya karena makanannya itu mengandung minyak kacang yang bisa bikin dia alergi parah. Nah waktu duduk sendirian tiba-tiba si Elizabeth datang bawa makanan yang dia pengen nih, seafood. Dia bilang katanya makan aja ini, gak apa-apa, ini gak pakai minyak kacang kok, makan aja. Ini bahkan aku disuruh mama kamu nih, udah makan aja makanannya. Ya jadinya namanya anak kecil ya, tertarik ya dia makan lah. Katanya ayo gak usah khawatir, makan aja, ini mama kamu kok yang nyuruh. Dan akhirnya dia makan. Dan setelah makan asli dia serem banget, lanjut part 2. Karena diyakinin udang itu tuh gak bakal bikin dia alergi, akhirnya ya udah dia anak kecil dia makan. Dan beberapa menit kemudian langsung aja kulitnya semua memerah dan dia gak bisa nafas. Langsung aja dia dilariin ke rumah sakit. Dan pas sampai di rumah sakit ibunya marah-marah. Udah tahu tuh pakai minyak kacang, udah dibilangin kenapa tetap dimakan. Tapi si Mitchell bilang katanya Elizabeth itu nyuruh ibunya Susan untuk ngasih dia makanan itu karena bilang itu gak pakai minyak kacang lagi. Dan di sini pembelaan si Elizabeth cuma bilang katanya dasar halusinasi itu efek obat. Tapi untungnya si ibu Susan ini percaya dan akhirnya nggak lagi hubungan sama si Elizabeth ini. Dan setelah udah lama banget gak ketemu, beberapa bulan kemudian akhirnya mereka berdua nonton TV. Dan di TV itu tiba-tiba ada siaran ini, ada mukanya Elizabeth. Ternyata dia udah ngelaksanain 8 kali pembunuhan, 4 kali percobaan pembunuhan, dan 2 kali tindakan kekerasan. Serem banget. 2 anak ini lagi happy banget nih liburan ke rumah kakek neneknya di kampung. Tapi semuanya berubah ketika ada peraturan kalian gak boleh keluar kamar lewat dari jam 9:30 malam. Tapi karena gak enak akhirnya mereka nyetujuin untuk tidur jam 9:30 malam. Tapi pas malam-malam mereka